Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Kurniawan. Saya mahasiswa akuntansi A karyawan. Nomor induk mahasiswa saya 340 324 0048. Saya akan menjelaskan beberapa topik ekonomi internasional. Yang pertama, sistem kurs valuta asing. Yang kedua, neraca pembayaran internasional. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Yang keempat, lembaga internasional dan integrasi ekonomi. Yang kelima, sistem moneter internasional dan moneter pembayaran internasional. Mengenai valuta asing, saya akan coba menjelaskan definisi atau pengertian dari valuta asing. Valuta asing adalah alat transaksi yang tidak hanya berlaku di negara sendiri, tapi berlaku juga di negara lain, atau mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan berskala internasional. Kurs di suatu negara akan berbeda-beda. Adapun penyebab perbedaan nilai kurs tersebut adalah yang pertama, perkiraan persediaan mata uang asing di masa mendatang. Yang kedua, perkiraan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perkiraan neraca pembayaran. Yang keempat, respon atau campur tangan dari pemerintah, terutama bank sentral pada pasar uang. Untuk topik kedua, saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran suatu negara yaitu catatan yang disusun secara sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran ini disebut juga sebagai balance of payment. Tujuan dari balance of payment ini yaitu memberikan informasi kepada stakeholder atau pemerintah tentang posisi keuangan sebuah negara terkait hubungan ekonomi dengan negara lain, serta membantu pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Tujuan dari neraca pembayaran itu sendiri adalah sebagai bahan kajian untuk kondisi perekonomian negara. Para ekonom negara kita menggunakan neraca pembayaran untuk membaca pola perekonomian negara lainnya. Misalnya ketika ingin melakukan partnership atau satu bisnis, membaca laporan keuangan calon mitra ataupun kompetitor memberikan gambaran penuh mengenai kondisinya. Dengan neraca pembayaran negara lain, Indonesia bisa menciptakan transaksi ekonomi lebih optimal dan sehat, misalnya dengan membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dari neraca pembayaran adalah sumber pemetaan sumber daya negara. Neraca pembayaran selalu menyertakan semua transaksi yang juga memuat mengenai sumber daya negara yang dijualbelikan. Dari sini negara lain bisa tahu kalau Indonesia punya apa saja, dan juga kita bisa melihat negara lain melalui neraca pembayarannya. Pemerintah bisa menentukan transaksi ekonomi yang tepat dengan melihat pendapatan dan perdagangan internasional. Bisa digunakan sebagai devisa dan membuat laju perekonomian semakin sehat. Neraca pembayaran yang ketiga yaitu sebagai patokan pengaturan anggaran devisa. Neraca pembayaran dibuat agar transaksi ekonomi internasional menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satunya adalah cadangan devisa. Penganggarannya harus dibuat berdasarkan minus dan surplus di dalam neraca tersebut agar negara tidak mengalami kerugian. Tujuan neraca pembayaran yang keempat adalah sebagai pendeteksi masalah. Data-data yang valid dan akurat dalam neraca pembayaran bisa menjadi pertanda jika ada masalah dalam negeri yang harus diselesaikan dengan cara yang lebih tepat. Neraca pembayaran yang kelima adalah sebagai panduan langkah dalam transaksi ekonomi internasional. Neraca pembayaran milik Indonesia dan negara lain dibuat agar sesama negara saling mampu mengkaji data yang disuguhkan, menjadi panduan tiap negara dalam menentukan macam-macam transaksi dan besarnya nilai yang bisa dilakukan dengan negara lain agar sama-sama bermanfaat dan menyokong kemajuan negara masing-masing. Secara detail, neraca pembayaran dalam suatu negara mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan dan alat bantu pengambilan keputusan dalam hal perdagangan internasional, kemudian sebagai pertimbangan utama pemerintah ketika akan membuat kebijakan moneter,
Yang ketiga, sebagai alat ukur keadaan ekonomi dalam negeri dan perekonomian negara lain. Kemudian sebagai sumber data keuangan internasional. Kemudian sebagai alat rekam histori transaksi negara dalam kegiatan ekspor dan impor agar bisa dibayar tepat waktu, dan akan membuat data itu menjadi akurat dan valid mengenai anggaran yang dikeluarkan pemerintah dan negara lainnya untuk melakukan transaksi internasional. Jenis-jenis neraca pembayaran yaitu neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca yang memperlihatkan impor lebih besar dari ekspor. Valuta asing keluar lebih banyak, efeknya negara akan mengalami defisit dan pertumbuhan ekonomi sulit berkembang. Yang kedua, jenis-jenis neraca pembayaran yaitu neraca pembayaran surplus, di mana neraca pembayaran surplus adalah neraca yang memperlihatkan ekspor lebih tinggi dari impor. Valuta asing masuk lebih besar daripada yang dikeluarkan negara, sehingga cadangan devisa cukup. Jenis neraca pembayaran yang ketiga adalah neraca pembayaran seimbang, yaitu neraca yang menunjukkan bahwa transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit jumlahnya sama dengan penerimaan dari luar negeri atau disebut dengan transaksi kredit. Untuk topik ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan multinasional atau MNC. Definisi dari MNC itu adalah suatu jenis perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Cabang MNC di luar negeri tidak hanya dimiliki oleh MNC induk, tapi kegiatan atau operasionalnya dari cabang MNC juga diawasi oleh MNC induk. Ada beberapa metode MNC. Yang pertama, metode ekspor impor, yaitu perusahaan memproduksi barang di negara asal lalu menjualnya ke negara lain melalui ekspor. Operasinya di luar negeri masih terbatas, contoh perusahaan Toyota, mobil Toyota. Yang kedua, metode lisensi, di mana perusahaan memberikan hak penggunaan merek, teknologi atau paten kepada perusahaan di negara lain dengan imbalan royalti. Contoh Disneyland atau Disney yang tokoh-tokoh kartun itu, yang dimana melisensikan karakter-karakter kepada produser mainan di berbagai negara. Metode yang ketiga yaitu metode waralaba, yaitu perusahaan memberikan hak usaha dan sistem bisnis kepada mitra di luar negeri, contohnya seperti McD atau McDonald. Beberapa manfaat MNC bagi negara asal. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dividen bagi pemilik saham, gaji bagi CEO, dan upah bagi karyawan di negara asal. Yang kedua, mendapatkan produk dengan harga lebih murah yang diproduksi negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Kerugian bagi negara tujuan yaitu teknologi yang dibawa MNC, umumnya teknologi padat modal, membuat kesempatan kerja yang sedikit di negara tujuan. Kedua, MNC tidak banyak melakukan R&D di negara tujuan, menyebabkan ketergantungan negara asal. Yang ketiga, MNC terutama yang padat modal dan berorientasi ekspor dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi negara tujuan. Untuk kerugiannya yaitu bagi negara asal adalah adanya pergeseran tenaga kerja, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, adanya penghindaran pajak, dan merongrong kebijakan ekonomi negara asal. Manfaat bagi negara tujuan yaitu pembentukan modal, menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, adanya transfer teknologi, dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Penjelasan yang berikutnya saya akan menjelaskan topik yang keempat, yaitu mengenai lembaga internasional dan integritas ekonomi. Beberapa contoh dari lembaga ekonomi internasional adalah satu, World Bank, yang kedua IMF atau International Monetary Fund, yang ketiga European Economic Community, kemudian Association of Southeast Asian Nations, kemudian Asia Pacific Economic Corporation, kemudian ASEAN Economic Community. Itu adalah beberapa contoh lembaga ekonomi internasional yang masih eksis sekarang. Integrasi ekonomi
merupakan kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus berbagai hambatan perdagangan di antara negara anggota yang sepakat membentuk suatu kawasan ekonomi. Kebijakan seperti norma, peraturan, prosedur dengan instrumen meliputi bea masuk pajak, mata uang, undang-undang, lembaga standarisasi, dan kebijakan ekonomi. Manfaat dari integrasi ekonomi: yang pertama, memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produksi meningkat. Yang ketiga, memiliki posisi tawar di forum internasional. Yang keempat, efisiensi produk semakin meningkat. Yang kelima, kualitas produk dan faktor produksi meningkat. Yang keenam, mobilisasi modal dan tenaga kerja. Yang ketujuh, koordinasi negara anggota pada kebijakan moneter dan fiskal. Kemudian kerugian integrasi ekonomi itu yang pertama, membatasi kewenangan suatu negara dalam kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, hilangnya kedaulatan negara. Yang ketiga, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara. Yang keempat, berpotensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Yang kelima, mudah masuknya tenaga kerja dan produk dari negara lain. Dari integrasi ekonomi, yaitu integrasi ekonomi memunculkan perlakuan diskriminatif perdagangan antar negara anggota dengan bukan anggota integrasi. Dampaknya terjadi kreasi perdagangan dan diversi perdagangan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter internasional dan moneter pembayaran internasional. Ruang lingkup dari sistem moneter internasional yaitu dari segi pengertian, sistem moneter internasional adalah sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang digunakan untuk pembayaran transaksi antar negara di dunia. Adapun fungsi dari sistem moneter internasional yaitu memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adapun terhadap perubahan. Sistem ideal dalam sistem moneter internasional yaitu sistem harus kredibel dan dipercaya. Terus sistem tersebut mempunyai mekanisme stabilitas harga yang otomatis. International Monetary Fund (IMF) atau lembaga internasional yang mengatur sistem moneter internasional. Beberapa metode pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran tunai (cash payment). Yang kedua, perhitungan kemudian atau open account. Yang ketiga, wesel atau commercial bill of exchange. Yang keempat, letter of credit atau LC. Karakteristik dari metode cash payment yaitu pembayaran dilakukan dengan uang tunai atau cek, yaitu setelah surat pesanan atau berita bahwa barang sudah dikapalkan oleh eksportir. Metode ini tidak disenangi oleh importir karena importir harus menyediakan dana dalam jumlah sesuai dengan pembelian walaupun barang belum diterima. Risiko ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan. Kemudian risiko keterlambatan atau ketidakjujuran eksportir. Kemudian kehilangan penggunaan modal kerja karena barang diterima kemudian. Dari metode open account, yaitu open account itu merupakan kebalikan dari cash payment, di mana open account itu merupakan metode pembayaran perdagangan internasional di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh importir atau laku terjual, bergantung perjanjian antara importir dan eksportirnya. Adapun mekanisme transaksinya, penjual atau eksportir menyerahkan barang kepada pembeli atau importir. Kemudian penjual menyerahkan dokumen komersial kepada pembeli. Yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual baik cash atau lewat cek. Karakteristik dari metode commercial bill of exchange. Commercial bill of exchange atau drafts atau trade bill merupakan surat wesel yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di waktu yang akan datang. Kemudian apabila si pembeli menyetujui dengan membubuhkan tantangan pada draft, maka draft tersebut bisa diperjualbelikan. Adapun jenis-jenis draft tersebut adalah ada clean draft dan ada documentary draft. Karakteristik dari metode letter of credit atau LC. Letter of credit itu merupakan surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabahnya yang ditujukan kepada korespondennya di luar negeri dengan memohon agar disediakan sejumlah dana untuk orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam LC tersebut. Kemudian beberapa topik mengenai ekonomi internasional.
Semoga bermanfaat dan menjadi bahan referensi untuk pengetahuan mengenai ekonomi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.